Hai halo listener, balik lagi di podcast Ruang Singgah. Sama aku Kemas yang bakal nemenin kamu ngobrol-ngobrol seru lagi. By the way, kamu gimana nih kabarnya? Apapun jawabannya, Kemas harap baik-baik ya. Kalau misalkan hari ini lagi gak berpihak sama kamu, tenang ya. Kemas bakal ngajak kamu ngobrol biar lebih santai dan semangat. Ngomong-ngomong, pernah gak sih kalian terlalu memforsi diri tapi masih aja merasa kurang? Terlalu banyak belajar atau bekerja, kebanyakan mikir, ujung-ujungnya malah burnout, gak semangat deh. Atau jangan-jangan kalian masih sulit banget ngehadapin dan terima diri sendiri? Kalau kayak gitu, tandanya kamu butuh self-reward nih. Yap, self-reward adalah cara kita buat menghargai diri atas pencapaian kita. Menghargai diri ini maksudnya gimana sih? Kita sudah seharusnya menghargai diri sendiri, meskipun dengan pencapaian kecil. Nyatanya kita udah sampai di titik ini. Kenapa nggak kita lanjutin jalanin hidup dengan semangat aja? Nah makanya itu kita sekali-sekali harus menghargai usaha kita. Dan kenapa sih kita harus menghargai usaha kita? Ya agar kita kedepannya lebih berani untuk mengambil kesempatan dan keluar dari zona nyaman. Dan dampak baik self-reward buat kita nih, salah satunya adalah membuat kita lebih bisa percaya diri atas usaha yang udah kita capai. Entah hasilnya sesuai ekspektasi atau enggak, kalian harus biasain buat ngehargain diri kalian sendiri ya. Tipe-tipe orang buat ngehargain diri sendiri tuh beda-beda. Yang sering Kemas lihat sih biasanya kayak beli barang yang mereka udah keep wishlist di keranjang belanjaan online selama waktu yang lumayan lama, quality time bareng keluarganya, beli makanan favoritnya, dan banyak lagi. Bahkan ada juga yang tarik nafas aja tuh dia udah lega banget. Dari sini Kemas tahu kalau self reward setiap orang beda-beda. Kalau self reward kamu yang kayak gimana nih? Kalau Kemas boleh tahu, kalian tulis deh di komentar atau dijawab dalam hati aja ya. Tapi dengan seiring waktu berjalan, asik seiring waktu berjalan gak tuh? Banyak orang yang salah pemahaman dengan self-reward ini loh. Bahkan ada juga orang yang ngehamburin uangnya berkedok self-reward. Dan ketika kita udah terlalu sering self-reward yang cukup menguras dompet nih, kita jadi ngebiasain kehidupan boros. Dan malah bikin kita gak disiplin ke depannya. Ketika mindset berusaha dan bekerja hanya untuk mendapatkan self-reward udah tertanam di kepala kalian, kalian bakal jadi tambah boros ke depannya. Kayak misal beli barang-barang yang kita sebenarnya nggak butuh, beli barang yang mahal yang sebenarnya cuma fear of missing out atau FOMO. Jadi seakan-akan hidup kita terjebak pada self-reward ini. Kita jadi lebih banyak kehilangan uang, kehilangan waktu, motivasi, dan banyak lagi lainnya. Yang harus kalian tahu tentang self-reward yang menurut Kemas baik adalah self-reward yang gak harus ngeluarin uang. Jadi yang bisa kita lakuin adalah ngerem diri. Ya, Kemas tahu. Emang self-reward setiap orang punya standarnya masing-masing. Tapi ketika kita udah terjebak dalam mindset boros tadi, kita gak bakal maju ke depannya. Malah adanya kita bakalan berhenti di fase-fase itu aja. Gak ada kemauan buat melangkah lebih banyak ke depan. Maju sedikit self-reward, maju sedikit self-reward. Ayo maju lebih banyak lagi. Kemas tahu memang berat. Yang gak berat tuh cuman rebahan. Nah gimana sih Kemas cara agar kita bisa self-reward dengan cara yang baik? Yang pertama adalah kenalin diri kamu sendiri kayak gimana. Hal yang menurut kamu bikin kamu seneng tanpa pengeluaran duit itu apa? Kemas bakal kasih contoh self-reward tanpa pengeluaran yang tetap bikin Kemas seneng. Misalnya kayak Kemas nih, biasanya kalau lagi jenuh, capek atau galau, Kemas selalu nyenengin diri Kemas dengan cara nge-game, bersih-bersih kamar, Kemas yang bentuknya berantakan udah kayak kapal pecah, dan masih banyak lagi lainnya. Hal yang sepele itu udah bikin Kemas seneng loh. Dan yang terakhir, coba buat lebih banyak mencintai diri sendiri deh. Tapi mencintai diri sendiri juga harus ada batasannya ya. Nanti kalau kepedean malah juga kita gak berkembang buat evaluasi diri kita sendiri. Dan satu lagi,
Kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Ingat ya, kamu pantas buat bahagia dan kamu pantas buat dihargai. Mungkin itu aja podcast dari Ruang Singgah kali ini. Aku Kemas Edric pamit undur diri dulu. See you the next time guys. Stay healthy. Bye bye.